Ini situ bulat ya, sama tiba juga sebelum ada air mati sekarang. Jadi waktu awal tuh itu di situ tuh. Kita Sani, Jakarta. Ini ayat kursi ya. Ya. Orang yang punya integritas, sederhana, ya memiliki jiwa kesatria yang luar biasa. Saya mau mengagumi waktu saya SD, kita ini. Ya. Ayo, lihat tokoh-tokoh bangsa yang proklamirkan negeri. Ya. Ini dulu orang bikin lukisan ini mengkisahkan bagaimana Purwakarta dibangun, tetapi kemudian dihancurkan oleh sekelompok orang. Masih ada? Masih kenal? Nah, tahu itu? Tahu itu? Ya cukup. Lukisan apa yang udah? Gedungnya nitip dirawat ya, dipakai. Yang saya ini jaga kebersihannya ya, karena gedung ini biasa waktu seperti ini lahir dari ya, banyak sudah berubah menjadi baik. Dan dirinya di sini ambilnya yang baik ya.
catat aja. Oke, ini pintu masuk. Ini adalah teman office dari gedung kembar. Ya, jadi ceritanya gedung kembar ini 4 tahun digunakan secara ilegal, tentu saja tidak ada izin dari pemerintah daerah karena ini adalah aset rendah. Kang Deddy Mulyadi terusir dari kantor singgahnya di Gedung Kembar Purwakarta. Barang-barang pribadinya diangkut oleh Kang Deddy Mulyadi dengan menggunakan mobil bak L300. Kang Deddy Mulyadi tidak berani masuk ke Gedung Kembar sebab oleh Abu Ane selama 4 tahun Kang Deddy Mulyadi dianggap menempati Gedung Kembar secara ilegal. Selain itu, Kang Deddy tentu saja banyak kenangan di Gedung Kembar tersebut. Menurut Kang Deddy Mulyadi, di gedung tersebutlah Kang Deddy Mulyadi banyak berpikir, merenung, dan menghasilkan gagasan-gagasan besar untuk pembangunan Purwakarta. Sambil membereskan kekayaan dan harta karun yang Kang Deddy Mulyadi miliki, Kang Deddy Mulyadi bercerita bahwa di gedung tersebut ia menyerap banyak aspirasi dari masyarakat. Maka tak heran berkat Gedung Kembar tersebut banyak program yang digelontorkan kepada petani peternak, di antaranya alat-alat tani termasuk ratusan ribu pohon kopi Arabica yang sekarang ditanam di kaki Gunung Bulangrak Utara, tepatnya di Desa Pusaka Mulia, Kecamatan Kiara Padas, Purwakarta. Kang Deddy ada petunjuk Kuroha, petunjuk Muhammad. Deddy Mulyadi menurunkan bantuan bibit kopi Arabica bersertifikat kepada lebih dari 100 petani kopi yang menggarap lahan perhutani seluas 200 hektar. Bibit kopi tersebut kini sudah mulai berbuah dan Purwakarta patut berbangga karena ke depan akan memiliki produk kopi yang selama ini tidak dimiliki. Kopi Arabica yang bibitnya dari Kang Deddy Mulyadi tersebut jenisnya Sigara Utang, hanya ditanam di ketinggian minimal 800 meter di atas permukaan laut. Sebagai Komisi DPR RI yang membidangi pertanian, perhutanan, dan peternakan, Kang Deddy Mulyadi benar-benar menjadi wakil masyarakat dalam membantu kebutuhan orang-orang yang ada di pedesaan. Selain kopi, Kang Deddy Mulyadi juga banyak memfasilitasi alat-alat pertanian semacam traktor. Kemudian ia juga membantu penanaman bawang merah yang dilakukan di Kecamatan Bojong Purwakarta. Inspirasi dan diskusi merumuskan berbagai program dan kebijakan serta kegiatan tersebut dilakukan di Gedung Kembar. Kini setelah tak lagi jadi bupati, Kang Deddy Mulyadi seolah terusir dari Gedung Kembar, dan itu dilakukan oleh istrinya sendiri, yaitu Bupati Purwakarta Ambu